Halo guys, apa kabar? Bambang di sini, host paling sotoy kesayangan kalian. Di video gue tentang basic G Matrix, gue udah kasih spoiler bakal bahas GE Matrix. Di video ini, gue mau bayar lunas janji gue kemarin. So here we go. Kita bahas tuntas GE Matrix. Gas! Kita mulai dengan sejarahnya dulu. GE Matrix itu aslinya bernama GE McKinsey Matrix. GE itu singkatan dari General Electric, salah satu perusahaan konglomerasi dari Amerika yang didirikan oleh Thomas Alva Edison. Yap, Thomas Alva Edison yang terkenal sebagai penemu bola lampu. Ini orangnya. Dan McKinsey itu salah satu firma konsultan bisnis kelas kakap yang sudah ada dari 1926. Udah mau seabad aja nih, pendirinya bernama James McKinsey. Ini orangnya. Settingannya di sekitar tahun 1970-an juga nih cuy. Sama kayak si BCG Matrix. Situasinya waktu itu, si GE udah jadi perusahaan yang gede banget. Unit bisnisnya banyak banget, sampai ratusan. Dari lampu, mesin jet, pembangkit listrik, peralatan rumah tangga, macem-macem. Saking banyaknya, si GE sampai pusing ngurusin portofolio usaha bisnis mereka sendiri. Terus si GE ngomong gini ke si McKinsey, "Mas bro, bantuin dong. Bisnis gue udah gede banget nih. Gue kelabakan banget ngaturnya. Gue gak pengen buang waktu dan biaya di bisnis yang kagak perform. Gue pengen fokus di bisnis yang oke." Terus si McKinsey jawab, "Oke siap bro, gue pasti bantu." Singkat kata singkat cerita, si McKinsey berhasil bikin sebuah matriks yang sakti mandraguna yang ngebantu banget buat bisnis si GE. Maka lahirlah GE McKinsey Matrix atau yang lebih pekan disebut sebagai GE Matrix. Oh ya, di dunia akademis Indonesia, nama lain GE Matrix adalah matriks daya tarik industri. Jujur gua kagak tahu kenapa namanya mesti di Indonesiain dan siapa yang ngeganti. Anyway, di video ini gue akan tetap pakai nama aslinya, GE Matrix. GE Matrix ini cocok bingit buat perusahaan yang punya lini produk segambreng alias banyak banget. Dari sekian banyak lini produk, pasti performanya ada yang gacor top marko top, ada yang biasa aja, dan kemungkinan ada lini produk yang loyo. Nah, fungsi utama GE Matrix adalah sebagai alat bantu perusahaan nentuin prioritas investasi di lini produk atau unit bisnisnya. Kenapa perusahaan perlu ngegunain GE Matrix buat portofolio produk mereka? Jadi gini, dalam dunia bisnis ada dua unsur penting yang harus diperhatiin. Lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal biasanya ngomongin soal kondisi pasar, regulasi, teknologi, dan sebagainya. Lingkungan internal biasanya ngomongin soal produk yang kita punya, unique selling point, market share, dan lain-lain. Nah, bisa aja kita punya produk luar biasa bagus nih, tapi ternyata lingkungan industrinya kurang menarik. Misal, karena market size-nya kecil dan growth-nya lambreta bingit, ditambah lagi regulasi pemerintahnya ribet. Ya, gak usah dipaksain bro. Untung kagak seberapa, tapi capeknya luar biasa. Kita bisa pakai GE Matrix untuk tahu peta kondisi produk-produk kita terhadap lingkungan eksternal, terus nanti strategi apa yang sebaiknya kita lakuin untuk masing-masing produk tersebut. Paham gak cuy? Kalau nggak paham, monggo tanya aja di kolom komentar. Ingat kata pepatah, mak lu bertanya, mak gue yang jawab. Oke, back to topic. Di video BCG Matrix, gue sempet bilang bahwa BCG Matrix tanpa GE Matrix itu ibarat Romeo tanpa Juliet. Banyak orang bilang BCG Matrix itu tool sederhana dan GE Matrix itu versi yang lebih kompleks, jadi sifatnya substitusi. Di beberapa literatur disebutin bahwa GE Matrix adalah pengembangan dari BCG Matrix. Well, kalau menurut gue, kedua matrix ini sifatnya komplementer, bukan substitusi. Sumbu kedua matrix aja beda kok. Di BCG Matrix sumbunya adalah Relative Market Share versus Market Growth. Di GE Matrix sumbunya adalah Industry Attractiveness versus Business Strength.
Beda kan? Di BCG Matrix setiap sumbu cuma dibagi dua, tinggi dan rendah. Di GE Matrix setiap sumbu dibagi tiga, tinggi, sedang, dan rendah. Jadi di BCG Matrix cuma ada 4 sel, sementara di GE Matrix ada 9 sel. Gue nggak akan ajarin cara bikinnya, gampang kok, cuman bikin matrix 3x3 aja kayak gini. Anak SD juga bisa kok bikin kayak gini doang. Gue akan langsung ke cara pakainya. Supaya enak, kita praktekin pakai contoh kasus ya. Sama kayak di video BCG Matrix, gue mau pakai contoh kasus kedai kopi. Kopi Paste punya 3 produk, yaitu espresso, cappuccino, dan latte. Owner Kopi Paste pengen tahu performa ketiga produk tersebut. Gas, kita petain ke GE Matrix. Buat contoh kasus ini kita praktekin untuk si espresso aja ya. Ntar caranya tinggal diduplikasiin aja ke cappuccino dan latte. Pertama, kita tentuin dulu komponen penilaian untuk sumbu daya tarik industri. Bebas mau masukin komponen apa aja, tapi biasanya nggak jauh-jauh dari ukuran pasar, pertumbuhan pasar, profitabilitas, intensitas persaingan, hambatan masuk, regulasi pemerintah, stabilitas industri, teknologi dan inovasi, ancaman substitusi, dan sebagainya. Kagak usah dipilih semua, pilih aja beberapa yang paling relevan. Gue pilih 4 ini aja, biar nggak kebanyakan. Kedua, dari komponen yang tadi udah dipilih, kita kasih bobot masing-masing. Contoh kayak gini. Nah, jumlah total bobot harus sama dengan 1 ya cuy. Ketiga, kita kasih penilaian untuk masing-masing komponen. Boleh pakai skala 1-5 atau 1-10. Di sini gue pakai skala 1-5 aja. Keempat, hasil penilaian dikali dengan bobot. Dapatnya kayak gini. Kelima, hasil perkaliannya kita totalin. Dapat deh angka totalnya. Terakhir, kita tentuin si angka tadi masuk ke kategori tinggi, sedang, atau rendah. Kira-kira batasnya kayak gini cuy. Nah, kita udah bisa bungkus nih untuk sumbu daya tarik industri atau industry attractiveness. Cara yang sama kita lakuin untuk kekuatan bisnis atau business strength. Sama, kita tentuin dulu komponen penilaiannya. Biasanya yang jadi komponen nggak jauh-jauh dari relative market share, pertumbuhan penjualan, brand equity, alias kekuatan merek, diferensiasi produk, efisiensi operasional, loyalitas pelanggan, SDM, kekuatan anggaran, dan sebagainya. Gua pilih 4 ini aja ya. Langkah selanjutnya sama kayak yang tadi, jadi gua nggak usah jelasin satu demi satu, langsung gua kasih hasilnya ya. Oke sip, mantep nih. Sekarang kita udah bisa nentuin si espresso ini masuk ke sel yang mana. Nah, karena GE Matrix dipakai untuk ngebantu perusahaan nyusun strategi, maka gue bakal spill rekomendasi strategi di masing-masing sel. Karena selnya ada 9 dan masing-masing cukup banyak usulan strateginya, kalian pause aja video ini ya. Oke, sekarang udah ketahuan posisi si espresso ada di mana. Sekalian deh gua kasih posisi untuk si cappuccino dan latte. Jadi, misalkan lo adalah owner Kopi Paste, udah tahu dong, mesti ambil strategi apa aja buat ketiga produk lo itu. Gimana? Kalau ada yang kurang jelas, langsung tanya aja di kolom komentar ya guys. Sekarang saatnya question and answer. Ada pertanyaan nih, kapan sebaiknya kita ngelakuin evaluasi portofolio?
Nah, dosis anjuran gue sih minimal setahun sekali. Mirip kayak medical check up aja gitu cuy. Terutama menjelang annual planning and budgeting. Tapi kalau bisa, setahun 2 kali malah lebih bagus. Terutama kalau lo bergerak di industri yang sensitif terhadap lingkungan eksternal karena perubahannya cepat sekali dan lo nggak boleh telat ngasih respon. Telat dikit bisa risiko ambyar. Tim marketing lo harus ngelakuin riset yang dalam dan harus objektif supaya kagak ngambil strategi yang salah. Pertanyaan lanjutan. Cukup pakai BCG Matrix aja atau cukup GI Matrix aja atau gimana? Tergantung kebutuhan sih. Tapi saran gue sih kalau bisa dua-duanya dipakai bareng supaya ngasih perspektif yang lebih luas dan komprehensif waktu menganalisa portofolio bisnis. Meminimalisir blind spot. Tapi kalau tim marketing kita terlalu sibuk atau nggak punya kompetensi untuk ngelakuin riset, gimana bang? Santuy bro. Lo bisa pakai jasa konsultan riset pemasaran. Tapi pilihnya konsultannya jangan ngasal ya bro. Salah pilih konsultan bisa berabe. Pilih konsultan riset pemasaran yang punya kredibilitas dan akuntabilitas yang baik. Jangan pilih konsultan riset yang mau diajak kong kali kong ngakalin data supaya bos seneng. Pilih konsultan yang berani ngasih the hard truth based on data ketimbang beautiful lies. Sembarangan pilih konsultan mirip seperti sembarangan pilih dokter, bisa salah diagnosa dan malpraktek. Bahaya cuy. Ada rekomendasi konsultan riset pemasaran? Ada, tapi ini based on pengalaman pribadi gue ya. Gue rekomen Bintang Research. Walaupun brand mereka belum segede Nielsen, tapi mereka kredibel, amanah, dan kualitas kerjaan mereka bagus. Gue puas banget. Helpful banget, malahan gue udah ada planning bikin konten dengan bantuan mereka. Nah, materi kita udah kelar dan kita udah sampai di ujung video. Sebelum gue pamit, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan berikan masukan, kritik, dan saran di kolom komentar. Mau request materi tertentu juga boleh kok. Matur nuwun very much udah nonton sampai habis. Gue Bambang, host paling sotoy kesayangan kalian, izin pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!